yang campur sama masyarakat. Kalau kira-kira itu air itu yang keburu masyarakat tambah besar gimana? Ini yang campur tapi masyarakat gak rusak aman. Kalau khalwat sampai berapa ya? Dulu ngaji Mu'adzatul Mukminin, orang-orang yang makan rumput doang. Masih diingetin orang yang lagi khalwat. Oh lihat no, gara-gara lu naik, manusia banyak yang ses. Ya, nanti itu tergantung nanti ya kita dulu Islam. Nah itu juga macam-macam tuh. Yang hebat tuh sudah di tengah orang. Yang kata itu bahasa tak tahu, beri contoh aja. Gara-gara air hujan, ya setiap tetes air hujan itu ada malaikat makanya salah satu waktu dijabah doa ketika hujan, ya doa Allah dan hujan, ada yang benar, hujan nih, ya kalau kita punya robat tuh, ya air hujan pertama, nah udahlah kita ini ya, jadi obat segala macam ya. Pokoknya begitu ya. Kamakin motor, air hujan sumbernya dari langit. Wasanji air atau kayu ya, atau es. Kita belum ada ya, ada nggak? Dia. Kalau main dia katanya adanya sudah pernah lihat. Ya, atau di puncak Jaya Wijaya di kita, puncak Everest ya kemudian ya. Apa Gunung Rinjani yang suka naik gunung tuh ya, kalau ada salju boleh dipakai dan ini dulu berarti ya cair ya. Wal baradi air embun, walau ini prosesnya bagaimana. Dulu mah masih banyak embun karena kebanyakan asap motor ya. Ya kalau melihat muka orang habis keluar pasti hitam. Kalau naik motor, naik mobil maka kalau pakai AC ya, itu pekatnya udara. Biasanya kalau di kampung masih ada tuh pagi-pagi suka ngumpulin air. Dulu di gelas air embun. Kenapa? Air embun bersih. Diminum itu seger ya. Atau kalau dulu masih ada kendi tuh, air di teko sama di kendi itu beda, rasanya enakan di kendi. Tahu kenapa? Apa karena tanah dinginnya bukan kayak dingin es, segernya juga seger betul. Kendi itu udah nggak ada. Jadi sama orang tuh kendi itu contoh ya. Waspada saya kurang tahu maknanya ya. Kalau dia di kampus sama pun juga. Kalau makna Jawa teles apa? Karena dia bau. Apa kira-kira wanada ya? Air hujan, air salju, air embun. Kalau makna Jawanya teles. Oh, teles ya. Baiknya teles. Mesti. Apa kira-kira? Dan air yang sumbernya dari langit apa? Kalau di kamus Munawirnya nada itu juga sama air ya. Jadi kalau air itu semua turun dari langit itu namanya air mutlak ya. Wan nabi yang kedua sumber air mutlak itu yang bersumber minal ardi dari bumi ya. Nah ini biasa ini kalau di sini Bang Duni, siapa lagi ya, ahli air yang goyang muluk tiap hari kerjanya, putar ini, sekarang ada mesinnya katanya, ya itu termasuk air mutlak dan kita semua rata-rata sekarang pakai air tanah. Dulu air sumur, ya, sama air malih, air asin. Laut, ya, makanya luas ya. Kalau ingat garam itu sodakoh Nabi Ibrahim buat semua manusia, ya. Kalau di India tuh, ya, yang sering dibantah kalau mau sehat, ya, lihat para ulama hadir.
makan itu sebelumnya ngunyah garam dulu. Kalau mau sehat ya, di garam dicolek, bukan di sendok, bukan. Itu bikin nasi. Ya sebelum makan, makan. Nah, begitu udah selesai baru mulai makan. Hanya kalau orang baru mana udah. Itu nerapin sunnah, ya. Kalau diteliti dokter, yang namanya garam itu diikat air. Bakteri itu adanya di air yang berbusuk. Ini masih darah dagingnya aja. Tapi kalau udah makan garam, musuh penyakit ini kita makan. Kan selesai makan garam lagi. Bukan rujak ya, enggak, rujak kan doyan. Ini makan. Nah, makanya kalau orang tua dulu yang paham ya, udah pernah kiai, saya pernah begitu, mbah dulu gitu. Yang mana bilang tadi tuh? Kalau mau makan itu ya, makanya biasa nasi, ya telur, ikan asin ada, tapi tetap minta kan? Ya, dan satu hikmahnya ada dulu saya, itu kenapa air laut asin? Kalau nggak asin itu air bau, busuk, ya, banyak bangkai laut. Ya, habis sudah bagaimana? Kalau nggak asin saya bagaimana? Ya, banyak ya. Masih banyak lagi, cuma saya nggak apa itu salah satunya. Dan itu semua sedekah bibir rohi. Kalau kebanyakan darah tinggi, ya itu mah kalau udah punya penyakit. Justru ini hindar dari penyakit. Ya itu para ulama bilang begitu. Kasih makan garam satu itu ya, sudah lagi jumput baru makan. Cuma kita kan nggak teladan yang jumput, ya. Lagi di warteg, mintanya kagak enak, masa bawa garam? Nah, tapi itu kesunahan kebiasaan para ulama. Cuma kalau daerah jajaran saya lihat ya, ada orang-orang dulu. Saya perhati ya begitu semua. Ya, kadang-kadang kita main cabai. Cuma buat teman-teman makan. Berarti orang tua dulu. Tapi orang tua dulu bener sehat-sehat dibanding orang sekarang. Kalau penyakitan 30 aja udah punya asam kurang. Dulu 50 aja masih pada gagal. Ya. Memang makanannya jujur aja ya. Kalau lihat kita orang dulu itu nggak banyak macam-macam. Kalau kita mau udah sekarang semua masuk ke western, ke eastern apa gitu. Atau pokoknya yang begitu masuk semua. Jadi ini ada adu kusir. Ya. Hanya yang paling bagus itu ya puasa sebenarnya. Puasa itu membuang racun. Ya, makanya subuh kata Nabi tasihu, berpuasalah maka tasihu sehat. Ya, bukannya juga nggak sembarang, bukannya dia orang salah, tapi mau muntah lagi, penuhan, selontong semua, bukannya begitu ya. Dan kalau kita ngaji bukannya itu, boleh fokus syabak secukupnya. Tapi cuma air putih atau susu, sama kurma ya, kita puas lagi ya. Sama ilmalih, air asin. Ya lagi main ke laut. Aduh, melihat tempat itu ngantri panjang. Mana waktunya 5:30 asar. Udah air laut aja dulu. Boleh. Ya cuma sesat gitu. Karena air laut mukanya bersih malah sesat. Ya. Mungkin semua. Kalau air lah. Wal ma'il azab. Air tawar. Ya. Itu bisa yang dari kali itu, kan? Atau air yang kita bikin apa namanya air bor, ya? Atau mata air kalau di gunung tuh, tahu gimana air gunung saya belum tahu. Dibusuk, selep, air keluar langsung. Ada kan yang gitu? Pernah salah nemuin, mau alam itu bagaimana? Namanya sumber apa? Itu dari bawah bisa pucat. Pasuruan, daerah Winongan apa. Jadi itu air
gede itu timpanya, itu nggak berhenti, kebuang-buang aja. Ya, cuman yang daerah kalau di Jawa Timur, daerah Pasuruan banyak di Pasuruan semua tempat air. Wah, Leo, air santri, hadir. Kalau orang yang sudah jalan sepanjang Pandaan tuh, batasan Malang sama Pasuruan, air itu semua. Ya, wah, Leo, mana? Apalagi itu Ades, semua ada. Ya, itu saya pernah lihat airnya sumber dari bawah itu, putra. Pakai mesin, enggak, sumber aja udah. Kayak minyak keluar Rapindo. Wah, kalau otak bisnis seperti ini. Kalau aqua langsung nyamper aja, ya. Apalagi Pemaun aini itu mata air, ya, karena bi'ahmin ardin, seperti yang nyumber dari bumi, ya, colok au jabalin dari gunung, dari mata air gunung yang ada manis-manisnya, dan kenalnya apa lagi? Ya, awin nabi'ah minaz zalal, ya, atau yang nyumber dari zalal. Apa itu zalal? Mayan aqidu min tufanin, air yang terbentuk dari asap, yartafi'u yang naik minal ma'i yang dari air. Jadi air dipanasin, terus kan kalau buka panci tuh, ya, uapnya jadi air. Apa ya, kalau digulung tuh ada sumber air panas tuh. Kalau ditutup keluar uapnya, itu termasuk air mutlak. Fayashbahud dud, dia menyerupai ulat itu kan. Kalau dipancing kan kayak panjang-panjang begitu kan, fayashbahud dud. Ya, kalau ini sabidudin, padahal bukan ulat, ya. Ya nau ya ma'un an urudul hararah, timbul karena adanya panas. Ya. Kalau melihat sekarang itu jadi mesin uap. Dari mesin uap mesin bensin. Dari bensin ke elektrik sekarang. Habis elektrik ada hybrid. Sampai sebentar lagi katanya ada air, hidrogen. Katanya kita bukan nonton doang ini, kita nggak bisa kan dari dulu. Pokoknya jualan laku udah. Ya. Ya. Warna abiah nilaian manusia yang sumber min baini asabi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air yang keluar dari jari kemarin kanjeng Nabi, ya. Ini yang paling afdal pasti. Sahabat Nabi aus keluar air. Nah, kita mah keluarga beringat udah bagus. Nah, kanjeng Nabi makan dari jemarinya keluar air, termasuk mukjizat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu semua adalah air mutlak. Jelas ya? Kalau udah ditempelin aqua, tempelin Ades, Leo, nah itu jadi makhluk disyurbi, air yang diperuntukkan untuk minum, ya, atau air yang digodong, ya. Terus air mutlak cuma itu apa mustahil disyurbi, dipersiapkan untuk minum, ya. Gimana hukumnya? Air mutlak, ya. Kalau nggak darurat amat, nah kalau yang dipakai buat minum jangan suka dipakai cuci, kan itu udah dibuat begini. Nah, ya kalau darurat, biasanya makan kebun ini, bukan nggak ada aqua kan, jadi nggak boleh. Kalau darurat apa? Darurat kebun. Darurat, bukan rumah hanya yang ngomongkan. Ya, ada berita salaman tanpa bau mana-mana. Tapi kalau ada seneng kambing kalau enggak. Apalagi yang doyan tapi yang kebagi. Oh, dia doang ini. Baginya mah. Banyak nanti. Nah, mau korban ya. Enggak dapat dagingnya dibakar nih. Nah, jadi itu semua air mutlak, ya. Fa idza waqa'a fi syai'un, ketika
ketika jatuh fihi dalam air mutlak tadi syai'un sesuatu minat tohirati dari barang-barang yang suci ya. Alat kita tubuh yang hancur, hancur. Jadi baru apa benda dimasukin nyampur sama air. Kal asali kayak madu. Tadinya ini air bening, ditetesin air, tetesin madu. Madu kan? Itu berubah warnanya yang tidak bening jadi ya tergantung madu ya. Mukhtalifun alwanuha ya, termasuk itu. Kayak apa namanya? Madu, apa kayak garam? Madu itu prebiotik ya. Nah, prebiotik itu apa? Sesuatu sama ya, yang nggak bisa kena bakteri, jadi awet. Satu barang yang awet, garam, madu apalagi. Jadi kalau madu asli ya, pakai soda, pakai sini. Asli ya, itu nggak bakalan basi selamanya, sebab bakteri nggak bisa berkembang di situ. Makanya kan kata Nabi, ya mau sembuh penyakit itu kudu makan madu. Kita kan sakit itu semua gara-gara bakteri. Ini ngomong medis ya, medis nggak kelihatan sama kita. Ada sahabat dulu makan madu, cuma yang jadi masalah nyari madunya yang susah. Ya, kalau madu perempuan banyak, madu asli itu kesot. Itu yang susah. Ya, yang katanya dibakar juga ya. Paham? Jadi kalau ada madu nggak bisa apa namanya nggak bisa kenapa? Kalau orang rajin konsumsi madu, insya Allah saya kecuali ya, ada yang bermasalah sama badannya gara-gara dosa itu mah. Ya kan pernah ada yang ditobat dengan minum madu sakit perut, nggak sembuh dari wah masalah madu perutnya nggak beres, makan apa kok? Barang haram masuk ya, aspal, semen. Malah kayak belum jadi kan. Udah tapera lah, udah makan penderitaan lah ya belum bayar rumahnya nggak ada kan bingung kita ini gimana sih yang ngeblok siapa nah, jadi pakai gas ya. Disuruh iuran tapi rumahnya nggak ada, ini yang bego siapa? Ya udah lucu ya Konoha Wakanda. Kan asal ya, atau kalau sekarang dicampur dengan marjan bondo. Ya yang tadinya putih jadi hijau rasa melon ya, atau yang merah rasa pandan, terserah itu mas. Itu bagaimana untungnya? Au mana tadi? Au yang hasil. Kalau tadi kan merubah air ya, warnanya berubah. Au yang fasilu atau terpisah, nggak mau nyatu. Kayak apa? Zakfaron, minyak zakfaron, ya. Atau minyak asli ya. Kalau yang murah banyak itu warna merah aja. Kalau saya tanya kan kalau di luar rupanya bukan zakfaron, saffron, ya. Saffron itu memang bagus, manfaatnya bagus, ya. Kalau orang-orang itu masak pakai saffron orang Arab. Orang si mandi kadang ada warna merah, kuning, pakai saffron, mahal itu. Dan sempurna. Dan yang aslinya pakai sod ya, mana bukan warna makanan bukan. Saffron asli. Ya, orang-orang Arab suka nyampur, ya. Kalau hikmahnya saya nggak tahu dah. Dibuka aja kita lihat sendiri. Itu biasanya kalau pertubuhan pakai saffron. Nah, saffron itu mahal. Itu nggak maunya nyatu air kan nyebut atau kita mau masukkan minyak kita atau bensin itu kan nggak mau jadi bisa air sama air ya. Wa ghairihi atau selain zakarat ya, tadi minyak kita apalagi apa pokoknya begitulah
minyak-minyakan yang bakteri bisa. Jadi ada yang nyatu sama air, ada yang berpisah sama yang mana itu semua menyebabkan tagyiran, perubahan pada air, fahishan yang sangat jelek, buruk, ya. Nah, kalau air begitu itu apa? Tohirun, airnya masuci fi nafsihi, dalam pribadinya sendiri. Lakin tahu, tetapi air itu la yarfa'ul hadasa, tidak menghilangkan hadas, wala yuqahhirun najis. Nah, kalau cebok itu nggak bisa bikin suci. Kan? Airnya udah kena bibit Coca-Cola. Cebok pakai Coca-Cola. Ya kan semut kan? Ya. Ya, atau cebok pakai air campur sama bensin. Bodoh. Ya. Dulu tuh minyak tanah nyampur. Zaman dulu tuh. Ya, itu sekarang mahal. Cuma minyak tanah yang kurang. Sering nyampur sama air. Masih yang ngalamin minyak kompor. Masuk dulu. Nah, itu nyampurnya sama air. Gimana maksudnya? Nggak mau nyala. Zaman dulu itu. Ya. Jadi air itu tohir, tapi air mutahhir, ya, air suci tapi tidak mensucikan. Yang kemarin saya ngomong, ya, itu namanya kalau di kitab yang lain mukhalid, campur. Ya, ingat ada mukhalid, ada mujawir, cuma tetangga air. Contoh air yang nyampur sama tanah. Ya, yang saya contohin kemarin di kampung-kampung itu jarang, ya, kali itu bening, nggak ada kuning, nyampur apa? Nah, tapi kalau didiemin, tanahnya turun, airnya bening, itu namanya mujawir. Nah, kalau mujawir tetanggaan itu boleh dipakai, sebab nanti bisa. Kalau kopi bisa nggak? Ditemani terus, teh juga, Coca-Cola bakalan Sprite walaupun bening, ya, itu nggak bakalan jadi bisa. Itu namanya udah mukhalid, campur, ya. Kalau habis itu nama tuh, ya, al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Sebenarnya hadis sudah sampai situ, ada sambungannya. Malam yukhalid sultan, selagi itu ulama belum nyampur sama sultan. Nah, marok. Kalau udah nyampur, nah ini bau-baunya nggak ada beda nih. Nanti mau kepuli nih, jadi bau bensin ini, sini. Ya, saya harapkan pengen jadi anak presiden. Hati dulu. Ya, kalau ulama udah nyampur sama umarok, ya. Kalau para apa? Imam Ghazali suka nyebut ada ulama akhirat, ada ulama sama yang punya kalau Allah, kalau Rasul, tujuannya yang beda. Kalau yang ulama akhirat ucap kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau ulama pengen dapat ridho Allah. Nah, kalau yang itu kalau Allah, kalau Rasulullah, ya pengen dapat subsidi. Itu yang menyebabkan ini mah ulama akhirat, ini ulama ya, biar amplop. Itu, ya itu bedanya ulama akhirat sama ulama dunia. Yang Habib Taufik cecer mulu, padahal cuma nerangin kitab. Kalau rame tuh video, dan sama musdahnya sakit, tak sanggup. Makanya begitu ya, itu padahal lagi nerangin kitab. Buka aja kitab-kitab Imam Ghazali. Mulai dari bidayah udah ada itu. Apalagi ngomong ihya, semua udah ada. Kalau pengen selamat, cari ilmu. Begitu kata Imam Ghazali. Kalau pengen hidup selamat, cari ilmu. Itu juga kudu niatnya bener. Kan kalau orang udah alim gimana? Udah top, tulus kasih. Biasanya begitu.
apalagi orang udah ngomongnya pinter, masuk TV tambah pinter itu gurih. Per menit berapa? Ya satu sesi berapa? Ya kalau kontrak sebulan kan lumayan. Apalagi kontrak 1 tahun. Jadi artis segala kan? Itu yang jadi bermasalah. Nah, ya ini Nabi dulu suka diingetin sama yang muda sama abahnya. Jangan sekali-sekali masuk TV. Jangan habis kebencana. Gimana masuk TV nggak masuk penuh. Atau masuk partai. Ya, kalau udah partai kan ngomongnya lagi kacau. Ya, pakai ayat. Wabil najmihum yahtadun. Dengan bintang kamu dapat betul. Kolok P3. Cari dalil rupanya. Ya. Nah, sejarah itu barang nanti waduh. Dari pohon yang berkah, beringin, colok kongan. Saya tahu ngalamin itu pasti tahu. Ya, ngeng. Nama itu dulu ya, tapi seru. Banteng segala ya 3 zaman 3 dulu. Itu adalah udah. Jadi dayanya cari emang cari. Cocok apa ini? Supaya ngejatuhin. Ada nama akal semua. Ya, itu zaman dulu, sekarang diterus. Ya, yang nggak nyolok dia iblis. Aduh. Mana saya. Contoh, ada tambah kan? Kacau. Ya kalau mau jujur ulama mah dari dulu wasit tengah-tengah. Jangan cross sono. Tadi ngeruh. Kalau ke dalam lagi, itu gimana? Wah itu mah politik, susah politik. Ya masuk sini masuk sana nggak apa-apa. Yang penting itu aman. Kalau menang kita lagi enggak. Yang jatah ada. Bahwa tahir fi nafsi ya. Itu ayat tahir tapi ghair mutahhir ya. Lakinnahu la yarfa'ul hadas wa la yutahhirun najis ya. Walau kana al-ma'u alfan dilbah. Walaupun itu air 1000 dilbah ya. Enggak tahu saya enggak pernah lihat ukuran dilbah, pokoknya banyak aja. Teman udah mainnya apa? Ibik ya kan? Kita bikin kuning. Ya. Setakaran orang Arab. Kalau ketemu banyak lah. Dulu mah kan bawa air 1 orang juga udah 1 jilbah itu berapa ya. Kalau sekarang mobil tangki aja yang bawa untuk Pertamina 21 liter ya. Kalau isinya semua Coca-Cola yang habis ya. Atau udah kecampur madu nggak bisa ya. Kalau udah kecampur minyak tetap nggak bisa. Wa misluhu ya sama kayak air tohir, goer, mutahhir ya. Ini semuanya nyebutin air ya. Cuma cara neranginnya beda aja. Kalau yang pernah ngaji Fathul Qorib, kalau Fathul Qorib langsung nyebutin makun, tohirun, mutahhirun, makun, tohir, goer, mutahhir, makun najis, makun mustahmat. Ini cuma gayanya aja beda. Intinya mas, nah, sama kayak air tohir, goer, mutahhir, maksudnya sama apa? Gak bisa ngilangin hadas, gak bisa ngilangin najis. Air mustakmal yang udah dipakai ngilangin hadas atau pakai ngilangin najis. Saya bilang kemarin ya, ini bukan najis ainiyah. Kalau najis ainiyah nggak bisa. Kan ada najis rukninya, ada najis ainiyah. Kalau ain itu masih ada bendanya. Contoh ini misalnya karpet diberakin sama kucing. Ini karpet jadi mutanajis, bukan najis ya, mutanajis sebab bisa disiram. Gimana nyucinya? Kalau langsung disiram, itu najis malah tambah melebar. Ya, ini cara ngilangin najis biar nggak capek. Lah nggak perlu ngobrol satu masjid, stres, ya kan? Lihat aja nanti kalau di sini, tandain. Ya, dulu kalau di pondok kan masjidnya gede. Nanti pun
pengen apa? Tidur di masjid. Ya, mestinya kamu udah tanggung jawab. Tandain aja tulis red. Nah, biar yang mesti nanti tanggung jawab. Kamu udah ada. Itu ditandai, ya, red. Nah, buang dulu najisnya. Jangan langsung disiram. Ya, tisu kayak apa, lap kering. Ya, begitu bilang najisnya udah gak ada bendanya, baru tuh pakai lap basah. Ya kan? Kan syaratnya perlu air ngalir, baru lap basah. Itu secara hukum masih najis, tapi bukan airnya, tapi hukumnya. Secara hukum itu masih najis. Apa itu najis hukumnya? Dilihat nggak ada barangnya, dicium udah nggak ada asamnya ini, dijilat tapi pahit biasa. Ini udah nggak ada rasanya kan, lawan. Nah, ini namanya hukmnya. Kalau udah hukmnya udah cukup ngalirin air. Nah itu air bukan najis, air dari tubuh mustahil. Nah, beda tadi ya saya bilang, kalau masih ada najis disiram air. Nah, itu air jadi air najis. Ya, makanya kalau ada yang pinter, rumahnya pengen cuci, najis ya, gosok semua. Ya, semua najis. Ya, terutama yang di rumahnya masih banyak anak kecil. Ya, kalau sholat ya pakai sendal dikit. Ya, bikin musola yang ada dinding atau bisa ruangan. Jangan ini bangun sholat juga, anak main di situ saja dari injak dari kamar mandi keluar diinjak. Ya, jadi gimana ini? Gimana? Kalau di pondok ya enggak, di pondok mau dapat ngerti batas suci, itu orang suci. Ya kalau di Jawa ya, atau di daerah lain ya. Kecuali kalau sapi dari naik, nah, mesti semua. Daerah situ. Ya, di pondok, di tempat lain. Itu sampai ada sebenarnya banci itu batu buat apa ya, loncat tuh. Nah, banci itu ada banci namanya. Jadi ini dari ruangan ini ke ruangan ini dikasih batu keramik itu kan, dia loncat. Nah, itu suci. Jadi kemana-mana nggak pakai sendal, tidak turun. Mau sholat ya sholat, mau bersih ya. Cuma kalau di rumah susah dibilang, ya kecuali semuanya santri. Ini kadang-kadang udah begini nggak sedang ngaji, waduh susah ya. Nggak sempurna kalau dua-duanya udah ngaji, dirapi. Kayak cuci baju buat jadi, mesti cuci, ya kan? Baju mesti pakai nanti celana, bukan cuci. Kan sekarang mah ada 1 kali cuma bilas juga, mau kali juga. Jadi tuh, dan masukin aja semua, ya nanti semua digiling. Ya, kalau bilas dulu, ya siram, baru masukin, baru digiling, dikeringin, nggak apa-apa. Atau dibalik, digiling dulu nggak apa-apa. Habis itu baru dibilas, ya. Atau saya kemarin nemu atau Buya Yahya, boleh begini, masukin baju, masukin airnya, nggak lama, sebentar buka. Kata beliau boleh, itu fatwa yang baru, ya. Kan kalau suci kan setiap zaman itu berubah gitu. Kata beliau, masukin tuh yang baju campur najis sama najis semua, isi air, udah full, buang. Itu kayak ngambil bilas. Kata beliau boleh, goyang dikit, bentar jangan goyang lama-lama, ya. Goyang dikit, keluar, baru dikasih sabun. Jangan kasih sabun dulu, itu namanya air tohir, itu air mutahhir. Tadi air mutlak itu yang ngilangin kalau air sabun itu buat ngilangin kotoran. Makanya ada di santri itu setiap yang suci itu pasti bersih. Tapi nggak setiap yang bersih itu suci. Kelihatannya yang bersih wangi lah. Kecipratan bensin, wangi nggak? Tetap wangi, putih nggak? Tetap putih. Tapi cipratan bersih nggak bersih, tapi kan
Tapi setiap yang suci walaupun dekumal, kecil dan dekumal, ya, itu tetap suci walaupun nggak kena paham ya? Duduk aktif, duduk bersih, ya saya bilang di rumah cuci baju yang benar, dibilas. Ya, kalau dulu kan belum ada zaman besi cuci. Ya, kalau saya di pondok kan main injek aja. Ya, rendam sehari, injek 1 jam. Injek 1 jam, kalau masih injek. Kalau pernah pondok pasti ngalamin ya. Pusing, sekali baju putih, pasti kerasnya coklat. Baru 21. Gimana sekarang pondok juga udah ada laundry. Waduh, enak banget sekarang. Serba enak itu pondok. Ada makan tinggal makan. Dulu mah sampai nyari sendal jepit. Punya orang nggak putus potong-potong. Orang masih dah. Iya. Mau mewah dikit beli semawar. Patungan. Ya setahun juga beli. Itu alamin ya. Kalau zaman dulu. Sekarang mah serba enak. Sampai saya dengar sekarang mau udah pesen online bisa. Pondok online, masya Allah. Ya. Mau pesen KFC deh. Bapaknya telepon. Pak, pesen online. Pondok bikin ini. Ini KFC begini. Ini kamarnya ini. Enak banget. Semua online nih bisa sekarang. Rumah duit wesel. Ya kan? Telat, mana belum ditandatangani kan? Kemudian wesel mana? Tinggal manggil seminggu. Sekarang mah ATM pakai dana sudah bisa pinjol. Langsung keluar, ya. Saking duitnya, bawa. Ya. Udah enak banget sekarang pondok. Sampai sekarang udah pakai AC ada, pakai kipas ada. Itu udah kayak pindang. Kalau pindang, ini rapet ya. Kalau udah mau subuh tuh desel-desel. Itu juga tidurnya malah nggak pakai kasur, pakai sejadah aja masih subur. Ya banyak ya. Apalagi kalau yang sebelumnya lagi. Aduh. Ya emang ada ya, berkah itu susah emang ya. Ke pondok aja jalan dulu makan, gembol maju. Sekarang udah nggak ada yang gembol kan? Gembol beras, gembol apa? Terasi. Itu kan gembol aja. Nih 5 liter ya buat seminggu. Gitu ya. Kita mau masak ambil sebelah. Nah, itu tuh. Sekarang udah enak semua. Nah, jadi walau pada air mustakmal firabti hadasin wan najis ya, air untuk menghilangkan hadas dan najis. Jadi wa innahu tahirun, air mustakmal itu suci, boleh nggak diminum? Boleh. Tuh kalau di Fathul Muin tuh, kalau pengen nyari obat, air bekas wudhu. Jadi sini saya buka Fathul Muin ada. Penyakit susah, cari air bekas wudhu. Dulu kan kalau dulu pakai obakan, ya kan? Kumur, kan masuk di situ. Rekam. Yang paling mantep kan di kelompok ini. Ya, obakan gede, ya. Kalau lagi higienis kan ya. Gini udah. Ngalamin ya. Kalau begitu senengnya keran. Kalau saat ini enggak, kelamaan. Gua suka obat, ya. Kalau belum gua cemplung. Air obakan ya. Nah itu ambil airnya. Itu jadi syifa. Jadi obat. Ada lagi yang bilang bekas wudhu ibu. Kalau semacam kayak itu. Cuma yang ada di pasar wudhu air wudhu. Ya. Itu boleh jadi syifa. Ya. Ingat lagi kan? Ya, kiai sama orang biasa sama jiwanya Pak. Mau. Yang lebih baik apanya?
satu tukang baca Quran ngewiri yang satu tukang misui orang. Nah itu matamu ngasuh. Nah itu yang bikin beda. Walaupun bau bako, tapi ada bismillah. Nah yang ini, waduh, acun semua ini. Ya, ingat penelitian siapa? Dokter Jepang itu kan, air itu bisa menerima berubah-ubah. Hanya, nah betul tuh kalau ngedoain yuk. Para ulama nih, yuk, ya, udah juga boleh. Apa itu kataan dulu? Maaf, minta itu kan? Aku kasih reaksi apa? Supaya apa? Keberkahannya, ya. Apa kalau bahasa orang tua dulu punya asahan doa? Apa itu asahan doa? Ya. Karena bulunya bau Quran, kan setiap satu Quran ada kadarnya. Apa itu dipikir orang-orang dipikir kok kuat segala macam? Satu bulunya itu ada kadarnya, ada penjaganya. Hanya kalau dikasih begini dan mau dibaca ya, lakukan capung pagi sore 7 kali. Insya Allah itu nggak apes, lancar semua. Terus saya bilang kan, bacanya, bukan ijazahnya buahnya, sampai numpuk itu buku. Kira anu, nada. Ini bacanya, apalagi pas puasa ya, 7 hari pun aduh. Ini ya dari santri hilang saktinya. Udah kebanyakan makan.